Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwanasari dengan NPM 240610403026. Nah, kali ini saya akan mengimplementasikan hasil pengolahan data IPP untuk mahasiswa. Bagian pertama kita akan berada pada cover, yaitu pada cover ini terdapat beberapa bagian-bagian lembar sheet yang ada di dalam aplikasi IPP ini, yaitu yang pertama ada tabulasi, lembar kerja, scoring, analisis, profil kelompok dan individu, distribusi frekuensi data kelompok, 8 butir tertinggi dan terendah, distribusi frekuensi data individu, dan yang terakhir interpretasi. Nah, bagian-bagian inilah yang terdapat pada pengolahan aplikasi IPP ini. Nah, yang pertama itu kita bakal membahas pada bagian profil kelompok. Pada bagian profil kelompok ini terdapat grafik rata-rata tingkat capaian perkembangan dan rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Nah, di sini dapat kita lihat pada grafik ini di mana rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa itu pada bagian ke-8, yaitu di mana kemandirian perilaku ekonomis. Nah, itu lebih tinggi di antara aspek-aspek perkembangan lainnya. Nah, di sini juga terdapat rata-rata tingkat capaian perkembangan itu untuk mahasiswa itu berbeda-beda, dan di mana juga rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan itu hampir-hampir mendekati sama. Nah, dari 11 aspek ini rata-rata tingkat capaian perkembangannya berbeda-beda untuk setiap mahasiswa. Nah, kemudian untuk distribusi frekuensi kelompok. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat tingkat capaian perkembangan mahasiswa per mahasiswanya. Contoh, untuk Fatina Tridayona, tingkat capaian perkembangannya pada aspek kematangan intelektual itu 6,2, sedangkan untuk mahasiswa lainnya 55, 58, 6,50, 5,8 dan seterusnya. Nah, pada grafik distribusi frekuensi kelompok dapat kita lihat. Nah, berapa siswa yang berada pada tingkatan yang sama atau tingkatannya yang tinggi di antara yang lain. Nah, di sini contoh kita lihat pada aspek landasan hidup religius. Nah, di sini dapat kita lihat kan angka 18 lebih tinggi daripada yang lain. Nah, di sini juga dapat kita lihat tingkat capaian perkembangan itu berbeda antara Fatina, Muhammad Ilyas dan mahasiswa lainnya. Jadi kesimpulannya itu setiap mahasiswa itu memiliki tingkat capaian perkembangan yang berbeda. Nah, kemudian untuk 8 butir tertinggi. Nah, berikut ada beberapa rata-rata tingkat capaian dan nilai tingkat capaian aspek perkembangan yang tertinggi. Nah, di sini ada grafik analisis tingkat capaian perkembangan yang dimana diambil 8 butir paling tertinggi. Nah, dari di sini dapat kita lihat pada aspek kemandirian perilaku ekonomis. Nah, ini lebih tinggi di antara aspek perkembangan lainnya. Di sini dengan nilai 12,8. Nah, di sini juga terdapat nilai tingkat capaian aspek perkembangan untuk aspek kemandirian perilaku ekonomis yaitu 12,8, untuk landasan hidup religius 7,6, untuk kematangan intelektual 6,5 dan seterusnya. Nah, untuk rata-rata tingkat capaian perkembangan itu antara aspek kemandirian perilaku ekonomis dan landasan hidup religius itu mendekati rata-rata yang sama, namun pada nilai tingkat capaian itu untuk aspek kematangan perilaku ekonomis lebih tinggi. Untuk kemudian bagian selanjutnya itu 8 butir terendah. Nah, di sini juga sama. Grafik analisis tingkat capaian perkembangan 8 butir terendah. Yang tadi sebelumnya untuk tertinggi dan sekarang untuk bagian terendah. Nah, untuk bagian terendah ini di sini dapat kita lihat bagian yang paling rendah itu pada nilai tingkat capai aspek perkembangan yaitu ada 5,8 ini paling tertinggi, dan untuk yang terendah itu sekitaran 5,0 dan seterusnya. Untuk rata-rata tingkat capaian perkembangannya itu sama. Kemudian untuk profil individu. Nah, untuk profil individu ini kita dapat melihat aspek perkembangan untuk setiap mahasiswa itu dari jumlah skornya, tingkat capaian perkembangan dan rata-rata capai perkembangan. Nah, yang pertama contoh kita lihat
untuk Fatinah Triadayo dengan nomor urut 1. Nah, di mana skor aspek landasan hidup religiusnya itu jumlah skornya 33 dan tingkat capaian perkembangannya itu 55 dan rata-rata capaian perkembangan itu 2,1 dan begitu pula dengan aspek yang lainnya. Nah, setiap aspek itu berbeda-beda. Nah, kemudian contoh kita lihat lagi nomor urut 6. Nah, dengan nomor urut 6 yaitu Muhammad Ridha dengan jumlah skor pada aspek landasan hidup religius yaitu ada 34, tingkat capaian perkembangan 5,7 dan rata-rata capaian perkembangan 2,0. Nah, jadi di sini kan juga pada aspek yang lainnya kan juga berbeda. Nah, ini juga karena setiap mahasiswa kan berbeda-beda pada tingkat pencapaian per aspek perkembangannya. Nah, kemudian baik, untuk bagian selanjutnya yaitu distribusi frekuensi individu. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat nilai tertinggi dan terendah untuk setiap mahasiswa dan juga dapat kita lihat skornya berdasarkan aspek perkembangannya. Nah, contoh dapat kita yang sebagai contohnya seperti kita cari nomor Fatinah Triadayo, yaitu pada aspek landasan hidup religius, aspek untuk skor tertinggi itu pada tingkatan 8. Nah, sedangkan pada nomor item 12, sedangkan pada nomor item 1 yaitu nilainya 4. Nah, untuk skor sini, untuk pada contohnya peserta dengan nomor skor 4, dia berada pada tingkat sadar diri. Nah, sedangkan pada bagian selanjutnya, contoh misalnya seperti berlandasan perilaku otis, yaitu berada pada tingkatan 7, ya berarti dia berada pada tahap otonomi. Nah, di sini pada grafik ini juga dapat kita lihat di mana distribusi frekuensi individu skor mahasiswa. Nah, kemudian juga dapat kita lihat pada nomor urut kedua. Nah, pada nomor urut kedua untuk skornya berbeda lagi. Nah, di sini pada bagian nomor item 1 untuk skor pertama untuk nomor item 1 itu berada pada skor 7, yang dimana ia berada pada tingkat otonomi untuk Muhammad Ilyas, dan sedangkan pada nomor item 23 skornya itu 0. Nah, 0 ini merupakan nilai terendah, sedangkan item tabel yang ada pada kotak warna item yang pada kotak warna oranye itu berada tingkatan paling tinggi, sedangkan untuk item warna biru itu pada tingkatan paling rendah. Nah, hal ini juga berlaku untuk semua mahasiswa. Dan pada grafiknya itu setiap distribusi frekuensi untuk skor mahasiswa itu berbeda-beda. Nah, contohnya untuk Muhammad Ridha. Nah, untuk distribusinya juga berbeda dengan mahasiswa lainnya.